everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang pertama kali melihat muka aku, halo, aku Sincera. Nah, di video kali ini aku akan meminta lagi ChatGPT untuk membuat 4 cerita horor dari 4 kata kunci yang random. Nah, untuk kata kuncinya kita buat yang pertama yang gampang adalah boneka. Yang kedua kita ambil sepeda. Yang ketiga bulu mata. Aku dulu pakai bulu mata sih, tapi sekarang sudah enggak karena males untuk lem. Anyway, dan yang keempat yang paling random yang bisa aku pikir sekarang, gimana kalau binatang, tapi binatang yang sangat bisa dibilang menjengkelkan, yaitu lalat. So if there's something that you're interested in, please consider support me by subscribing to this channel. And without any further ado, let's just dive into the story, shall we? Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, seorang gadis kecil bernama Maya menemukan sebuah boneka tua di loteng rumah neneknya. Boneka itu berbeda dari boneka lainnya. Wajahnya terlihat sangat realistis dengan mata yang seolah-olah mengikuti siapapun yang melihatnya. Gaun putih boneka itu sudah kusam namun tetap terlihat anggun. Nenek Maya memperingatkan, "Jangan mainkan boneka itu. Ada sesuatu yang aneh dengannya." Tapi rasa penasaran Maya lebih kuat daripada ketakutannya, dan dia membawa boneka itu ke kamarnya. Malam itu Maya mendengar suara berderit dari lantai kamarnya. Dia membuka mata dan melihat boneka itu duduk di kursi di sudut kamar. Padahal Maya jelas ingat dia meletakkannya di rak. Maya merasa aneh, tapi dia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Pada malam berikutnya, Maya terbangun oleh suara berbisik. Suara itu pelan, hampir seperti orang yang berbisik di telinganya. "Aku ingin bermain." Ketika Maya melihat sekeliling kamarnya, dia melihat boneka itu duduk di ujung tempat tidurnya dengan mata yang kini seolah-olah lebih hidup. Seolah-olah boneka itu benar-benar memandangnya. Ketakutan mulai merayap di hati Maya, tapi dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya. Dia mencoba mengabaikan keanehan-keanehan tersebut. Namun setiap malam boneka itu semakin dekat. Pada malam ketiga, Maya terbangun dan menemukan boneka itu duduk di sebelahnya di tempat tidur dengan tangan boneka yang dingin menyentuh tangannya. Mata boneka itu bersinar merah dalam kegelapan. Keesokan harinya, Maya mencoba menyingkirkan boneka itu. Dia membawanya ke hutan dan menguburnya di bawah pohon besar. Namun, ketika dia kembali ke rumah, boneka itu sudah duduk di kamarnya, menatapnya dengan senyum yang mengerikan. Malam itu Maya mendengar suara langkah kaki di lorong menuju kamarnya. Pintu terbuka perlahan. Dan boneka itu berdiri di ambang pintu lebih tinggi dari sebelumnya, seukuran manusia kecil. "Aku ingin bermain, Maya." Suara itu bergema di kepalanya. Maya berteriak ketakutan dan mencoba lari, tapi pintu kamar menutup dengan sendirinya. Boneka itu mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Maya merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap boneka itu semakin dekat dan semakin dekat. Keesokan harinya, nenek Maya menemukan kamar Maya kosong. Tidak ada tanda-tanda kemana Maya pergi, hanya boneka tua yang terletak di tempat tidur dengan senyum puas di wajahnya. Kini setiap malam di rumah nenek yang sunyi itu terdengar seorang gadis kecil yang memohon, "Tolong aku, tolong keluarkan aku dari sini." Namun tidak ada yang mendengar, karena boneka itu telah mengambil tempat Maya untuk selama-lamanya. .
Di sebuah desa yang kecil terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang anak yang bernama Raka yang sangat menginginkan sepeda baru. Ia sudah lama menabung, namun uangnya belum cukup untuk membeli sepeda impiannya. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari sekolah, Raka menemukan sebuah sepeda tua di pinggir jalan. Sepeda itu terlihat sudah usang dengan cat yang terkelupas dan ban yang mulai aus. Namun ada sesuatu yang menarik dari sepeda itu. Seolah-olah sepeda tersebut sedang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, Raka membawa sepeda itu pulang. Akhirnya aku punya sepeda juga, pikirnya senang. Meski kondisinya buruk, sepeda itu masih bisa dikendarai dengan cukup baik. Malam itu, Raka tidur dengan perasaan bahagia, membayangkan petualangan yang akan dia lakukan dengan sepeda barunya. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mencoba sepedanya di jalan setapak menuju hutan di pinggir desa. Ia bersepeda dengan kecepatan tinggi, merasakan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Namun, semakin jauh dia masuk ke dalam hutan, semakin aneh perasaannya. Suasana di sekitar hutan menjadi semakin gelap dan dingin meski saat itu masih siang. Raka merasa seperti sedang diawasi. Ketika Raka mencoba untuk berbalik, sepeda itu tiba-tiba melaju lebih cepat dengan sendirinya. Raka panik, mencoba mengerem tapi rem sepeda tidak berfungsi. Sepeda itu membawa Raka semakin dalam ke hutan, ke sebuah jalan setapak yang tampak asing. Tiba-tiba Raka mendengar suara berbisik di telinganya. "Kau tidak bisa lari dariku." Suara itu terdengar seperti suara anak-anak, namun dengan nada yang dingin dan mengancam. Raka melihat bayangan di sekelilingnya, bayangan anak-anak lain yang tampak samar, seolah-olah mereka sedang mengikuti dan mengawasinya. Raka semakin ketakutan. Tapi sepeda itu terus maju tanpa kendali. Akhirnya sepeda itu berhenti di depan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menonjol dari tanah. Di antara akar-akar itu, Raka melihat banyak sepeda lain yang tergeletak. Semua sudah tua dan rusak. Seolah-olah telah berada di sana selama bertahun-tahun. Ketika Raka mencoba turun dari sepeda, dia merasa tubuhnya kaku. Tidak bisa bergerak. Sepeda itu seolah-olah mencengkramnya, memaksanya untuk tetap duduk. Malam mulai turun, Raka merasakan udara semakin dingin. Tiba-tiba suara tawa anak-anak terdengar di sekitarnya. Raka melihat sekeliling dan menyadari bahwa bayangan anak-anak tadi kini terlihat jelas. Mereka adalah anak-anak dari desa yang sudah lama hilang dan wajah mereka tampak pucat dan menyeramkan. "Selamat datang di permainan kami," salah satu dari mereka dengan senyum yang mengerikan. Raka meminta tolong, berteriak, tapi suaranya lenyap dalam gelapnya malam. Sepeda itu mulai bergerak lagi, kali ini membawa Raka ke arah yang lebih dalam, ke tempat di mana tidak ada yang bisa mendengarnya lagi. Sepeda itu, seperti sepeda-sepeda lain yang berkarat di sana, telah menjadi perangkap yang membawa anak-anak malang ke dalam hutan untuk bergabung dengan roh-roh yang terperangkap selamanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta. Sinta dikenal memiliki bulu mata yang sangat indah dan panjang. Semua orang di desa mengagumi bulu matanya yang tebal dan lentik. Banyak gadis lain yang iri dan bertanya-tanya, apa rahasia indahnya bulu mata Sinta? Suatu hari Sinta bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa. Nenek itu terkenal dengan ramuan-ramuan ajaibnya yang bisa membuat kecantikan seseorang menjadi sempurna. Tertarik untuk membuat bulu matanya lebih panjang dan indah, Sinta memutuskan untuk mengunjungi nenek itu. Ketika Sinta tiba di rumah nenek,
dia disambut dengan ramah. Nenek itu memberinya sebuah ramuan dalam botol kecil dan berkata, "Teteskan ini di kelopak matamu sebelum kamu tidur. Bulu matamu akan menjadi lebih panjang dan lentik hanya dalam semalam." Namun nenek itu memperingatkan, "Tapi ingat, jangan pernah gunakan ramuan ini lebih dari 1 kali." Sinta sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba ramuan itu. Malam itu, dia meneteskan beberapa tetes ramuan ke kelopak matanya sebelum tidur, seperti yang nenek itu instruksikan. Ketika dia bangun keesokan paginya dan melihat cermin, dia terkejut melihat bulu matanya menjadi sangat panjang dan indah, melebihi harapannya. Namun rasa puas itu tidak bertahan lama. Setiap kali Sinta berkedip, bulu matanya terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di ujungnya. Malam itu Sinta merasa ada dorongan aneh untuk menggunakan ramuan itu lagi, meskipun dia ingat peringatan sang nenek. Rasa ingin tahunya terlalu kuat dan dia meneteskan ramuan itu lagi. Keesokan paginya, bulu mata Sinta menjadi semakin panjang dan lebih lebat. Tapi kali ini dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dia menyentuh bulu matanya, dia merasakan sesuatu yang halus dan bergerak. Sinta terkejut melihat bahwa bulu matanya kini seperti hidup, bergerak perlahan di wajahnya. Ketakutan mulai merayap di hati Sinta, tapi dia mencoba mengabaikannya. Namun malam berikutnya dorongan untuk menggunakan ramuan itu kembali datang dan Sinta tidak bisa menahannya. Dia menggunakan ramuan itu sekali lagi. Ketika dia bangun, Sinta merasa matanya sangat berat. Ketika dia mencoba membuka matanya, dia terkejut mendapati bahwa bulu matanya telah tumbuh begitu panjang sehingga menutupi seluruh wajahnya. Setiap helai bulu mata bergerak sendiri-sendiri, seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Sinta panik dan mencoba memotongnya, tapi bulu mata itu malah melilit tangannya menahan gerakan tangan Sinta. Dalam ketakutannya, Sinta mencoba mencari nenek itu. Tetapi ketika dia sampai di rumah nenek itu, dia hanya menemukan rumah kosong yang gelap. Suara tertawa kecil terdengar dari balik bayangan. "Aku sudah memperingatkanmu." Suara nenek itu tiba-tiba terdengar semakin jauh dan tiba-tiba bulu mata Sinta mulai menyeretnya ke dalam kegelapan rumah. Sejak saat itu, Sinta menghilang tanpa jejak. Kabar tentang gadis dengan bulu mata indah yang hilang itu menyebar ke seluruh desa, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang tersisa hanyalah botol kecil berisi ramuan aneh yang ditemukan di kamar Sinta dengan label yang bertuliskan, "Keinginan yang berlebihan bisa membawamu pada kehancuran." Orang-orang di desa mulai menghindari rumah nenek itu dan tidak ada yang berani membicarakan lagi tentang bulu mata Sinta yang dulu indah karena mereka takut hal yang sama akan terjadi kepada mereka. Bagi mereka yang masih penasaran, cukup 1 kali menatap botol itu untuk merasakan bulu mata mereka mulai terasa berat dan mereka segera tahu bahwa kecantikan kadang datang dengan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan dan terkenal dengan cerita-cerita seramnya. Rumah itu sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni, namun seringkali orang-orang yang lewat mendengarkan suara-suara aneh dari dalamnya. Meskipun begitu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu kecuali seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang pemuda yang suka tantangan dan tak mudah takut. Suatu hari, dia mendengar desas-desus tentang rumah tua itu dari teman-temannya yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh ribuan lalat hitam besar yang munculnya entah dari mana.
Namun Adi tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut. Dengan penasaran, dia memutuskan untuk menyelidiki rumah itu sendirian. Di malam hari, dengan hanya membawa sebuah senter dan nyali yang sangat besar, Adi pergi ke rumah tua itu. Ketika dia tiba, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dalam kegelapan dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang setengah terbuka seperti mengundangnya masuk. Dengan langkah hati-hati, Andi mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, dia segera mencium bau busuk yang sangat menyengat seperti bau daging yang sudah membusuk. Adi menyalakan senternya dan melihat di sekeliling rumah itu. Rumah itu penuh dengan debu dan jaring laba-laba, namun dia tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap hingga dia sampai di sebuah ruangan besar di ujung rumah. Ruangan itu dipenuhi oleh kegelapan yang pekat, namun di tengah ruangan, Adi melihat sesuatu bergerak. Dia mengarahkan senternya dan terkejut melihat ratusan, mungkin bahkan ribuan lalat besar yang berterbangan di sekitar ruangan. Lalat-lalat itu tampak gelisah terbang membentuk pola-pola aneh di udara seolah ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Adi merasakan bulu kuduknya meremang, tapi dia mencoba tetap tenang. Dia melangkah lebih dekat ke pusat ruangan dan melihat ada sesuatu di lantai tertutup oleh lalat-lalat itu. Dengan hati-hati dia mengusir lalat-lalat itu dengan tangannya dan melihat sebuah buku tua berdebu yang terletak di sana. Buku itu tampak sangat kuno dengan kulit hitam yang sudah retak-retak. Saat Andi memegang buku itu, lalat-lalat di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat agresif. Mereka mulai berterbangan mengelilinginya dengan kecepatan tinggi, dan suara dengungan mereka semakin keras hingga terdengar seperti ribuan teriakan kecil. Andi mencoba membuka buku itu, namun saat ia membuka halaman pertama, lalat-lalat itu menyerangnya, menyerbu wajah dan tubuhnya. Andi panik mencoba melawan dan mengusir lalat-lalat itu, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lalat-lalat itu menutupi matanya, membuatnya sulit melihat, dan dia merasa seolah-olah mereka mencoba merangkak masuk ke tubuhnya. Suara dengungan mereka kini berubah menjadi suara bisikan, suara yang terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa dipahami namun penuh dengan ancaman dan kebencian. Dengan sisa kekuatannya, Adi melemparkan buku itu ke lantai, tapi terlambat. Lalat-lalat itu sudah menguasainya. Dia terjatuh ke lantai, tubuhnya terbungkus oleh kawanan lalat-lalat yang berputar di sekelilingnya. Perlahan suara bisikan itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan dan dalam hitungan detik, Adi merasakan sesuatu yang dingin dan tajam merayap ke dalam kesadarannya. Keesokan harinya, teman-teman Adi mencarinya namun tidak menemukan jejaknya dimanapun. Mereka hanya menemukan rumah tua dalam keadaan sunyi dengan pintu yang terbuka lebar. Saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat buku tua itu tergeletak di lantai dengan sekelompok lalat yang terbang di sekitarnya. Namun Adi sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah bau busuk yang menyengat dan suara bisikan yang nyaris tidak terdengar. Seolah-olah rumah itu masih menyimpan roh penasaran yang terperangkap di dalamnya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Mereka percaya bahwa roh yang tertangkap oleh buku itu akan terus menghantui siapapun yang mencoba mengganggu kediaman lalat-lalat tersebut. Dan hingga hari ini, rumah tua itu tetap menjadi misteri dengan lalat-lalat yang selalu menunggu korban berikutnya. Hi, Editing Sinsira here. Nah, waktu aku lagi edit video, as you see here, aku sedikit penasaran soal cerita keempat, yaitu dari mana sih sebenarnya asal si lalat-lalat itu kok bisa banyak banget. Makanya aku tanya lagi sama ChatGPT, dan buat kalian yang penasaran, yuk kita dengerin ceritanya. Aku bacain lagi cerita lanjutan dari kisah lalat-lalat ini.
Asal mula lalat-lalat dalam cerita ini berkaitan dengan masa lalu rumah tua tersebut yang pernah dihuni oleh seorang penyihir jahat. Bertahun-tahun yang lalu, penyihir itu tinggal di sana menjalankan berbagai ritual gelap untuk meningkatkan kekuatannya. Dia dikenal karena mempraktikkan ilmu hitam, memanggil roh-roh jahat dan melakukan pengorbanan yang mengerikan. Dalam salah satu ritual terakhirnya, penyihir itu berusaha memanggil kekuatan dari alam gaib untuk mencapai keabadian. Dia menggunakan sebuah buku sihir kuno yang penuh dengan mantra-mantra terlarang. Namun ritual tersebut salah dan tidak terkendali. Sebagai hasilnya, roh-roh jahat yang dia panggil keluar dari kendalinya menyebabkan kematiannya dengan keadaan yang mengerikan. Roh-roh yang dia panggil menjadi terjebak di dalam rumah itu, tak bisa kembali ke dunia mereka. Mereka mengambil bentuk ribuan lalat hitam besar sebagai manifestasi dari kutukan dan kekuatan jahat yang dilepaskan oleh penyihir tersebut. Lalat-lalat itu bukan hanya serangga biasa, melainkan perwujudan dari roh-roh terkutuk yang terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib. Setelah kematian penyihir itu, rumah tersebut menjadi tempat terkutuk. Lalat-lalat terus berkerumun di sana menjaga buku sihir kuno yang menjadi sumber kekuatan mereka. Siapapun yang berani mendekati atau mencoba membuka buku tersebut akan diburu oleh lalat-lalat tersebut yang akan mencoba merasukinya dan mengambil alih tubuh serta jiwanya seperti yang dialami oleh Adi. Dengan demikian, lalat-lalat itu bukan hanya penjaga rumah tua, tetapi juga merupakan hukuman abadi bagi roh-roh jahat yang pernah dipanggil oleh penyihir. Mereka terikat pada tempat itu menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk mengganggu kedamaian terkutuk yang telah diciptakan oleh ritual gagal tersebut. Nah, itu tadi 4 cerita seram karangan ChatGPT, dan menurut kalian dari 4 cerita itu mana yang paling seram? Bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga untuk kalian yang mungkin ada ide untuk kata kunci cerita hantu berikutnya, bisa juga untuk tulis di kolom komentar, dan pasti nanti aku akan bawain di video berikutnya. Minta tolong nih ChatGPT buatin cerita seram dengan kata kunci yang sudah kalian request. So thank you very much for watching guys, and see you in my next video. Bye, love you all. Mwah.